penjelasan tentang codingan yang ada di Android Studio serta backend-nya mengenai tambah kredit, tambah cicilan, dan tambah cash. Oke, yang pertama ada tambah kredit. Nah, yang paling awal ini adalah deklarasi dari variabelnya. Nah, kemudian di sini ada URL API-nya buat nanti mengarah ke file PHP yang mengembalikan JSON. Nah, nanti ini akan dijelaskan. Oke, selanjutnya ada di onCreate. onCreate ini nanti pas activity-nya dibuat dia akan menghubungkan layout dengan Java class ini dan akan memanggil fungsi load pembeli, load mobil, load paket. Nah, kemudian ada show that picker. Nah, show that picker ini fungsinya ketika user klik tanggal nanti dia akan diisi ke add tanggal, yaitu variabel yang dideklarasi sebelumnya. Kemudian ada load pembeli. Nah, load pembeli ini fungsinya untuk mengambil data pembeli dari database lewat URL yang di atas sebelumnya. Sama seperti load pembeli, load mobil juga begitu. Dia mengambil filenya dari URL ini. Nah, kemudian load paketnya juga. Nah, jadi sama aja. Nah, oke. Kemudian dihitung cicilan ini adalah bagian yang paling penting. Nah, pas user memilih mobil dan paket kredit, nah perhitungannya akan dilakukan. Nah, ini adalah perhitungannya. Oke, nah nanti kalau tombol simpannya diklik, nah dia akan mengirim data ke PHP. Oke. Nah, jadi kalau misalnya datanya berhasil dikirim, dia akan buka halaman data credit activity. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian backend-nya dari tambah kredit. Oke, nah yang ini fungsinya itu untuk menghubungkan data address MySQL dan memastikan outputnya itu berbentuk JSON. Kemudian ada ini respon. Nah ini jika nanti gagal, nah suksesnya itu tetap jadi false. Nah, dan di sini ada if string server ini fungsinya itu untuk uh, nanti untuk mengecek apakah requestnya itu post gak. Nah, kemudian ini ada untuk validasinya, misalnya nanti kalau ada kode kredit yang kosong atau kode paket yang kosong, dia bakal gagal. Nah, kalau berhasil, dia bakal menjalankan query ini, insert into ini. Nah, ini fungsinya itu buat dia tahu ini tipe data apa. Nah, S ini artinya string, kemudian ini artinya integer. Nah, jadi ini artinya SSI. Nah, artinya ini string, terus integer. Nah, gitu aja. Oke. Kemudian, nah kalau nanti di sini untuk if ini, nah jika nanti dia bukan requestnya itu bukan false, nanti dia bakal muncul ini metode request tidak valid. Nah kemudian nanti ini Android akan membaca JSON ini untuk menentukan apakah insertnya itu berhasil atau gagal. Oke, kemudian ada ini tambah cicilan. Nah, sama kayak sebelumnya, ini deklarasi variabel dan ini URL untuk mengarahkan filenya, file PHP-nya. Nah, kemudian ada onCreate. Nah, onCreate ini untuk menampilkan layout atau menghubungkan dengan Java-nya ini dengan layout-nya. Oke. Nah, ini fungsinya itu untuk load data kredit dari server dan ini akan menampilkan get picker ketika tanggalnya itu ditekan. Nah ini pada saat spinnernya dipilih dia akan jalankan fungsi isi otomatis. Nah kemudian ada button simpan itu untuk memvalidasi input. Kemudian ada fungsi show that picker. Nah ini fungsinya itu menampilkan dialog gambar lalu dipasang ke edit text-nya. Dan ada
ada load kredit, fungsinya untuk ambil data dari server menggunakan Polygon untuk mengambil data kredit. Nah, kalau saat server mengirim data JSON dan tiap objek akan dibaca. Nah, kemudian semua data disimpan ke RNI supaya bisa digunakan saat memilih spinner. Lalu, nanti spinnernya itu akan diisi dengan adapter. Kemudian ada fungsi isi otomatis. Ini tuh saat spinnernya dipilih, data otomatis akan masuk ke text box. Nah, artinya user nanti nggak usah isi manual. Kemudian ada simpan data. Nah, ini nanti akan mengirimkan data ini. Ya, ia akan mengirimkan data. Oke, nah kemudian akan masuk ke backend-nya tambah cicilan. Sama kayak sebelumnya, ini untuk mengkoneksi database dengan MySQL dan mengatur outputnya agar selalu berbentuk JSON bukan HTML. Nah, ini fungsinya itu untuk cek apakah request kita itu post. Nah, kemudian kalau dia post, nanti dia akan mengambil data dari post. Nah, ini tanda-tanya sama tanda petik ini buat apa? Nah, misalnya data yang kita ambil itu ada yang kosong, nanti dia bikin kalau data yang mau kita ambil itu nggak ada, nah dia bakal bikin datanya itu kosong. Nah, kemudian ini fungsinya itu buat validasi apakah ini ada yang kosong. Misalnya nggak ada yang kosong, dia bakal jalanin query MySQL-nya. Nih, nah misalnya dia itu kosong, dia bakal muncul pesan semua data wajib diisi. Nah, kemudian yang ini yang paling terakhir, dia itu akan kirim output ke JSON dan yang ini akan mengeksekusi query-nya. Oke, selanjutnya ada tambah cache. Sama kayak sebelumnya, ini untuk deklarasi variabel. Kemudian ini untuk mengatur file PHP-nya. Kemudian uncreate ini ya untuk menghubungkan file layout dengan kelasnya. Dan ini mengambil data dari server, yaitu pembeli dan mobil. Kemudian ini, ketika diklik, nanti dia bakal muncul tanggal untuk kita pilih. Kemudian ada button simpan. Oke, nah, dan simpan ini untuk menyimpan data. Oke, nah, kemudian ada pembeli sama kayak sebelumnya, yaitu mengambil data pembeli dari server. Kemudian ada mengambil data mobil, yaitu load mobil yang ini. Nah, sama juga, udah. Nah, kemudian disimpan data. Nah, dia akan mengirim data via pos nanti ke server. Nah, oke. Nah, kira-kira gitu. Kemudian ada backend-nya. Backend-nya. Nah, ini import koneksi dan memastikan outputnya itu JSON bukan HTML. Nah, ini juga sama memastikan request kita itu pakai method post dan ini sama kayak sebelumnya. Nah, ini untuk validasi ya, kayak sebelumnya. Kalau misalnya semuanya ada isi, nanti dia bakal jalanin query MySQL ini. Nah, kemudian ada dia ambil harga mobil dari database. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ini ada yang kosong, dia bakal muncul ini, dan misalnya if yang ini dia akan muncul ini. Oke, nah jadi sekitar penjelasan koordinatnya. Oke.